Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Agustiawan dari kelas Review Jurnal Internasional 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional saya, yaitu Anatosi Bibliografi 5 Jurnal Internasional. Di sini ada beberapa judul yang saya ambil. Yang pertama, The Development of Effective Subscale to Reflect Variation in Student Experience of Studying Mathematics in Higher Education. Yang kedua, An Analysis of Elementary School Student Difficulties in Mathematical Problem Solving. Yang ketiga, Math Problem Solving and Cognition Among Emerging Bilingual Children at Risk and Not at Risk for Math Difficulties. Yang keempat, Cognitive and Behavioral Attention in Children with Math Difficulties. Dan yang kelima, Collaborative Mathematics Learning in Online Environment. Jurnal pertama, identitas artikel penulis G.F. Meyer and M.J. Ely. Tahun 1999, nama jurnal Higher Education Volume 37 nomor 2. Teori penting, tujuan, dan metodologi penelitian. Teori penting, Meyer and Watson 1991. Bahwa setiap siswa mungkin mengadopsi pola yang dibedakan dari perilaku belajar yang dikaitkan dengan pembelajaran konteks yang dibentuk oleh subjek yang berbeda, yaitu persepsi dan pengalaman konteks pembelajaran dapat dibentuk juga oleh epistemologi suatu disiplin ilmu, dan karena itu mereka mungkin sangat bervariasi dari suatu disiplin ilmu ke disiplin lainnya. Untuk tujuan penelitian, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah pemodelan yang dibuat dalam perilaku belajar siswa harus mendapatkan keuntungan tidak hanya dari yang dilakukan, setidaknya sebagian dalam konteks disiplin ilmu tertentu. Untuk metodologi, metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu metode eksperimen. Selanjutnya ada ukuran sampel dan teknik analisis data. Untuk ukuran sampel, subjek penelitian yang diambil yaitu 387 mahasiswa sarjana matematika Inggris, Afrika, dan Australia. Dan untuk teknik analisis data, tahap pertama, peneliti melakukan wawancara secara individu terhadap 5 orang akademis ahli matematika di Monash University Australia dan University of Cape Town, Afrika Selatan. Kedua, peneliti menyebar angket dengan skala Likert terhadap beberapa mahasiswa. Terakhir, peneliti melakukan serangkaian analisis berdasarkan perhitungan subskala reliabilitas alpha untuk kombinasi item yang berbeda. Untuk hasil temuan, hasil akhirnya adalah bahwa dimensi ini tidak bertahan hidup. Item yang tampaknya awal mendefinisikan dimensi tidak membangkitkan variasi respons sufficience di antara siswa matematika sarjana sampel untuk menjamin retensi subscales terpisah. Untuk indikator instrumen, yang pertama, sifat psikometri ISMI atau pengalaman belajar matematika inventaris. Dan yang kedua, kepekaan ISMI terhadap kinerja dan tujuan studi. Untuk komentar dan saran, sampel uji coba terlalu banyak. Dan untuk kesimpulannya, bahwa dalam skala yang relatif besar dan uji coba lapangan yang kompleks, ukuran ISMI telah menunjukkan kepekaan terhadap variasi individu dalam menanggapi konteks yang ditentukan tujuan dan hasil pembelajaran dalam konsep perilaku sekutu yang dapat ditafsirkan. Untuk artikel kedua, penulis Pradhana, Suimon, dan Sridhar. Tahun 2013, nama jurnal Elsevier. Teori penting, West 1977. Kesulitan yang mempengaruhi pemecahan masalah matematika yang terbesar adalah kurangnya keterampilan membaca, menghitung matematika. Jiban and Deno 2007. Dalam studinya bahwa indikator-indikator yang mempengaruhi pembelajaran matematika yaitu faktor membaca. Untuk tujuan penelitian, menganalisa kesulitan dan masalah belajar matematika pada siswa sekolah dasar. Untuk metodologi,
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, dan penelitiannya bersifat kualitatif. Untuk ukuran sampel dan teknik analisis data, ukuran sampel yang digunakan dibagi dua, yaitu 10 guru matematika dan 98 siswa. Untuk teknik analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif dan analisis isi, menggunakan interpretasi isi menarik kesimpulan tentang situasi dari analisis dokumen terkait pemecahan masalah matematika melalui wawancara dan tes survei. Untuk hasil temuan, yang pertama, siswa mengalami kesulitan dalam memahami kata kunci yang muncul pada soal sehingga tidak dapat mengartikannya dalam kalimat matematika. Siswa tidak dapat memikirkan apa yang harus diasumsikan dan informasi apa dari masalah yang diperlukan untuk memecahkannya. Yang ketiga, setiap kali siswa tidak memahami masalah, mereka cenderung menebak jawabannya tanpa proses berpikir. Yang keempat, siswa kurang sabar dan kurang suka membaca soal matematika. Dan yang terakhir, siswa kurang suka membaca soal panjang. Untuk indikator instrumen, yang pertama, hasil peran guru matematika. Yang kedua, hasil belajar siswa sekolah dasar. Untuk komentar dan saran, semuanya tercantum dalam artikel ini. Dan untuk kesimpulan, siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematika dan dapat mempengaruhi proses pemecahan masalah matematika. Untuk artikel ketiga, penulis Lee Swanson, Jennifer, and Stephanie pada tahun 2019. Nama jurnal Child Neuropsychology volume 26 nomor 4. Teori penting Lee Swanson 2019. Perbedaan individu yang ada pada setiap ukuran terkait dengan kemudahan akses dalam pilihan bahasa dan bukan sistem kognitif sebuah bahasa. Untuk tujuan penelitiannya ada dua, yaitu menentukan ukuran yang disebut membaca dan kosakata yang memprediksi perbedaan akurasi pemecahan masalah matematika. Yang kedua, menentukan apakah kemahiran bahasa dapat memprediksi risiko dalam kesulitan memecahkan masalah matematika. Untuk metodologi, pada jurnal ini metodenya tidak dicantumkan. Untuk ukuran sampel yang digunakan 394 siswa di kelas 1. Teknik analisis data. Pada artikel ini, teknik analisis data tidak dicantumkan. Hasil temuan. Yang pertama, komponen eksekutif memori kerja atau WM memprediksi MD status independen dari pengukuran kecerdasan membaca, menghitung, pengetahuan tentang algoritma, kecepatan pemrosesan, dan penghambatan. Kedua, kinerja rendah pada numerasi Spanyol dan komponen eksekutif WM adalah prediktor utama dari kemungkinan diklasifikasikan sebagai MD. Dan yang ketiga, kemahiran bahasa terutama bahasa Inggris daripada bahasa Spanyol. Indikator instrumen pada jurnal ini indikator tidak dicantumkan. Untuk komentar dan saran, sedikitnya teori-teori yang digunakan mungkin ditambahkan. Kesimpulan, penelitian ini mendukung mengapa bahwa sistem WM merupakan prediktor penting dari munculnya kelas bilingual yang mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Untuk artikel keempat, penulis Alana Bigold, Linda Wing-Kops, dan kawan-kawan. Tahun 2012. Nama jurnal Child Neuropsychology volume 19 nomor 4. Teori penting Van der Sluis, De Jong, and Van der Leech 2004. Meskipun penilaian perilaku dan kognitif mengukur penggunaan perhatian metode yang berbeda, keduanya menunjukkan hubungan dengan prestasi matematika dan kesulitan matematika. Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi penilaian kognitif dan perhatian pada anak-anak yang mengalami kesulitan matematika. Dan untuk metodologi, pada artikel ini metodologi tidak dicantumkan. Untuk ukuran sampel yang digunakan sebagian berasal dari Fak et al. 2019 yang merupakan sepertiga kelas intervensi belajar dengan siswa MD 70 dan MDRD 63. Teknik analisis data.
Analisis data yang dilakukan dengan dataset trial by trial dieksplorasi untuk memeriksa variabilitas dan outlier. Hasil temuan. Yang pertama, jika anak-anak dengan MD atau MDRD memiliki gagal fokus dan pengarahan perhatian, kinerja mereka akan lebih buruk saat memberi peringatan perhatian. Yang kedua, anak-anak dengan MD atau MDRD diharapkan tampil berbeda dalam memanipulasi perhatian, namun mereka melakukannya tidak berbeda secara signifikan dari anak-anak pada suatu ukuran kontrol eksekutif. Untuk indikator instrumen, yang pertama ukuran perhatian kognitif dan yang kedua ukuran perilaku perhatian. Komentar dan saran, sedikitnya teori-teori yang digunakan. Kesimpulan, peringkat perilaku menunjukkan bahwa anak-anak dengan MD memiliki lebih banyak kesulitan dengan gangguan perhatian dan perhatian terhadap detail dalam situasi kontekstual. Artikel yang terakhir yaitu penulis Guardian Allergic and Mara Allergic tahun 2012. Nama jurnal Visual Mathematics and Cyber Learning Volume 1. Teori penting. Terenzi tahun 2011 menyatakan blog What's New adalah contoh ilustrasi mengapa blog ini harus ditanggapi dengan cukup serius dalam setiap studi tentang bagaimana ilmu pengetahuan modern dan lebih lagi pembelajaran modern telah selesai. Untuk tujuan penelitian, tujuannya yaitu untuk memacu lebih jauh diskusi dan penelitian tentang hakikat pembelajaran formal dan informal matematika dengan teknologi online modern. Untuk metodologi, pada artikel ini metode tidak dicantumkan. Dan untuk ukuran sampel, sampel yang digunakan yaitu kelompok tertutup kecil sesama K12 atau tim matematika virtual atau Persevis Guru SD Global Learning Project. Untuk teknik analisis data, pada artikel ini teknik analisis data tidak dicantumkan. Hasil temuan. Hasil dan temuan pada penelitian ini masih abstrak karena masih perlu diskusi dengan peneliti lain. Untuk indikator instrumen, indikator tidak dicantumkan pada artikel ini. Komentar dan saran. Tidak adanya struktur penelitian pada artikel ini. Kesimpulan, kami melihat peluang luar biasa dalam kolaborasi pembelajaran matematika online yang relatif untuk siswa di segala usia dan tingkat pengetahuan. Mini proposal. Alasan saya mengambil jurnal tentang kesulitan belajar matematika karena judul penelitian saya tentang analisis faktor penyebab kesulitan belajar matematika pada siswa MTS Negeri 1 Pandeglang di masa pandemi COVID-19. Dengan rumusan masalah yang pertama, apa saja kesulitan yang dialami siswa pada pembelajaran matematika melalui daring? Yang kedua, apa saja faktor penyebab kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika melalui daring? Untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui kesulitan-kesulitan pembelajaran matematika melalui daring yang dialami siswa. Yang kedua, pengetahuan faktor penyebab kesulitan siswa mempelajari matematika melalui daring. Untuk metode penelitian, saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.